Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Yuni Aryawati. Dalam kegiatan ini, saya akan melakukan tahap awal supervisi, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Selamat pagi, Bu Yuni. Selamat pagi juga, Bu Asma. Ibu Yuni, boleh saya menyita waktu Ibu sebentar, Bu Yuni? Oh iya, Bu Asma, kebetulan saya tidak lagi sibuk. Oh ya, Bu Yuni, ya, baik ya, Bu ya. Saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah disampaikan kepada Ibu Yuni, Bu ya, bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan daripada supervisi akademik ini adalah untuk membantu Ibu Yuni dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi Bu Yuni, kita nanti akan mengobrol santai Bu Yuni ya. Dari kegiatan ini saya akan melihat Bu Yuni sejauh mana kepersiapan Ibu Yuni dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah Ibu Yuni ya, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang akan nanti Ibu harapkan? Dari kegiatan ini, Bu, saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Baik Bu Yuni ya, semoga saja Bu Yuni ya, saya dapat membantu Ibu Yuni. Kalau boleh saya tahu Bu Yuni ya, besok Ibu akan memberikan materi apa kira-kira? Besok saya akan memberikan materi tentang hak dan kewajiban dalam norma. Oh ya, jadi hak dan kewajiban dalam norma Bu ya. Nah, baik Bu Yuni ya, semoga saya dapat membantu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa Bu? Tujuan yang akan saya capai ini melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik itu mampu menyimbangkan hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Oh ya, jadi tujuannya itu menyimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan yang baik Bu ya? Iya Bu. Nah ya Bu ya, sehubungan dengan hal tersebut kira-kira Bu ya, apa saja Bu yang persiapan yang telah Ibu lakukan? Sejauh ini yang sudah saya persiapkan yaitu saya sudah membuat RPP, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Oh, oke Bu ya, sudah lengkap ya. Lengkap sekali ya Bu ya, perangkatan yang Ibu siapkan tadi. Nah Bu Yuni, terkait dengan hal itu kira-kira apa Bu Yuni? Kira-kira ini kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pelajaran tersebut? Kan di dalam suatu kelas itu Bu, kita ketahui Bu ya, ada yang berbeda-beda kemampuan siswa, ada yang bisa menangkap materi secara cepat, ada juga yang lambat. Nah di situ juga Bu, kesulitannya di situ saya kesulitan untuk bagaimana cara memberikan materi biar anak-anak itu cepat nangkapnya seperti itu. Gitu ini agar anak tersebut dapat menangkap materi dengan cepat ya, gitu ya. Terkait dengan itu Bu Yuni, kira-kira apa Bu Yuni strategi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam tersebut Bu. Oh, berarti berdiversiasi Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Berarti Bu Yuni sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran ya Bu ya, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa Bu. Nah, bagus sekali itu Bu Yuni ya. Nah, dari sini sudah kelihatan Bu ya, bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, dari persiapan itu Bu, kira-kira apakah masih ada yang kurang? Di sini Bu, media pembelajaran yang saya buat itu masih dalam proses Bu. Insya Allah akan saya segera selesaikan Bu. Proses ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah pembelajaran ini Bu Yuni, kira-kira bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Di sini saya akan menyelesaikan media pembelajaran ini untuk minta bantuan pada rekan saya yang lain, mungkin Bu Mei ataupun Ibu Asma yang bisa membantu saya nanti. Oh, ya, insya Allah Bu ya, saya akan bisa membantu Ibu. Oke, terima kasih Bu. Nah, Ibu sekarang kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan ini nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran Bu. Oh, jadi Ibu akan mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan sosial emosional Bu ya dalam pembelajaran Bu ya. Ya, itu saja Bu Yuni ya. Nanti ini Ibu yang RPP-nya Ibu ya. Oh ya. Dari penjelasan Ibu tadi Bu, kira-kira berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional Bu ya.
dengan apa sosial dan Kepribadian. kepribadian. Nah, sekarang Bu, kira-kira strategi apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang sudah Ibu siapkan tersebut? Di sini saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap lagi Bu tentunya, berpihak kepada murid seperti RPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Bu. Wah, bagus sekali Bu ini ya, lengkap sekali. Terus insya Allah Bu ini ya saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang nanti pada saat kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi Bu ya tentang apa yang belum dan sudah terlaksana, terus rencana pengembangan dari Ibu ya. Nah sekarang Bu ini ya untuk rencana pelaksanaannya nanti kita akan melaksanakan observasi dulu besok ya Bu ya. Iya. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu ya. Nah baik Bu ya, ini besok kita sudah siap Bu ya. Siap Bu. Ya terima kasih Bu Yuni ya, semoga besok ya semuanya berjalan dengan baik ya Bu ya, dengan tanpa hambatan sedikit pun. Amin, terima kasih Bu. Ya. Demikianlah. Ya. Teman-teman, demikianlah tadi kegiatan apa coaching supervisi akademik ya di tahap pra observasi bersama dengan Ibu Yuni ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum belajar, silakan dirapikan dulu kursinya, mejanya, jilbabnya, baju-bajunya dirapikan supaya kita hari ini semangat untuk belajar. Sudah dirapikan? Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan. Ini saja dipimpin. Maju Roman. Maju Pino. Yuk. Yang lainnya disimak, tidak usah ribut. Kalau membaca doa tidak boleh ribut. Tangannya seperti ini berdoa. Yuk. Mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Oke, baiklah anak-anak. Ibu absen dulu sebelum belajar. Hari ini siapa yang tidak masuk? Luki. Keterangannya apa? Sakit ya. Kita doakan semoga Luki cepat sembuh ya. Oke, baiklah. Supaya kalian lebih semangatnya pada pagi hari ini, Ibu ada sedikit musik. Ini silakan kalian dengar dan kalian hayati supaya kita lebih konsentrasi untuk belajar. Nah, silakan diikuti apa kata-katanya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak,
tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Taruh di atas meja semua tangannya. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata. Pejamkan jika mata. merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Hembuskan nafasnya. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Yuk, mulai yuk. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil napas dan hembuskan. Hembuskan. Ulangi terus. Ulangi lagi, sekali lagi. Ambil napas. Tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, telapak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Sudah gimana perasaannya? Rileks kah? Alhamdulillah kalau rileks. Kalau misalnya kita benar-benar menjalankannya, insya Allah konsentrasi kita akan fokus. Oke, baiklah. Supaya kalian lebih semangat lagi pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan dipimpin. Yang lain silakan berdiri. Yuk, semuanya berdiri nak. Ini ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, semua menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, semua menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih.
Oke, sekarang supaya kalian lebih semangat lagi pada hari ini, Ibu akan ada ice breaking untuk kalian. Silakan berdiri kembali. Ikutin gerakan yang ada di papan tulis ya. Semuanya bergerak, tidak ada yang tidak bergerak. Siap ya, gerakan tangan dan kaki. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri, jari-jari. Direntangkan, direngkapkan, putar pergelangan. Acung depan dilengkapkan, ayo tepuk tangan. Tangan semua, kaki kedua, ke atas tangan kita. Jiwanya, dan kita bentukkan jiwa semua berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, kanan dan kiri. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri kita ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Satu tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita. Jiwanya, badan kita bentukkan. Jiwa semua berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Tangannya. Tangan tangan kiri, siap ya. Tangan kanan tangan kiri, jari-jari. Dibentangkan, dibentangkan, gelanggang. Tunjukkan, dilembutkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita. Jiwanya, dan kita bentukkan jiwa semua berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan kakinya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri kita ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Satu tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita. Jiwanya, badan kita bentukkan. Jiwa teman berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Silakan duduk kembali. Gimana semangat hari ini belajarnya? Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam norma. Jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang hak dan kewajiban, yang lainnya silakan duduk, topinya dilepas, tutup mulut. Sekali lagi, tutup mulut. Tidak ada yang bersuara. Kalau Ibu lagi di depan, tidak ada yang bersuara. Karena kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Tahu kesepakatan kelasnya? Masih ingat? Kalau guru ngomong di depan, tidak boleh ngomong juga di belakang. Tapi harus menghargai gurunya yang ngomong. Saling menghargai dan saling menghormati guru. Itu contohnya kalau gurunya ngomong di depan, yang lainnya diam. Terus apa lagi yang kedua? Kesepakatan kelas yang kedua. Apa?
membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada sampah silakan dibuang. Tidak boleh menyoret-nyoret meja. Tidak boleh membuli teman. Jadi selama pembelajaran tidak ada yang mengejek temannya. Tidak berbicara kotor. Kalau gurunya di depan harus dihormati, saling menghargai. Paham? Bisa diikutin? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam norma. Sebelum kita Ibu menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam norma, Ibu akan mengulang kembali pelajaran kita yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang sila Pancasila. Ada yang bisa mengulangi Pancasila itu ada berapa? Angkat tangan. Ada 5. Silakan disebutkan sila-silanya. 1, 2, 3, 4. Coba yang ini nak, berdiri. Silakan diulang kembali apa yang tadi diomongkan sila-sila Pancasila. Di syuting. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam norma. Capaian pembelajarannya pada hari ini, peserta didik mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Profil pelajar Pancasila yang berkaitan: 1. Bernalar kritis dan bergotong royong. 2. Berkebinekaan global. Dan yang ketiga, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini: 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara dengan baik dan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh hak warga negara dengan baik dan benar. 3. Peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh kewajiban warga negara dengan baik dan benar. Lanjut lagi. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang pengertian dan macam-macam norma. Di sini Ibu ulang kembali, norma itu adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu ada 4. Pertama, norma kesusilaan. 2, norma kesopanan. 3, norma hukum. Dan 4, norma agama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam norma. Ada yang tahu apa itu hak? Belum tahu hak itu apa? Terus itu seperti apa hak itu? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Kalau belum tahu, kita akan belajar hari ini. Silakan ngadep ke sini semua supaya kita paham untuk hari ini. Oke, kita lanjutkan. Hak itu adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Nah, jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah, ini adalah contoh-contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Ini contohnya. Contoh hak anak di rumah itu: 1. Mendapatkan kasih sayang orang tua. Kamu mendapatkan enggak kasih sayang orang tua? Dapat, itu hak kamu. 2, mendapatkan kebutuhan
sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu, sandang itu baju, pangan itu makanan, papan itu rumah. Ketiga, hak untuk bermain. Keempat, hak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Terus kewajiban anak di rumah, pertama membantu orang tua, kedua menghormati orang tua, ketiga mentaati peraturan rumah. Nah, di sini ada video penerapan kewajiban anak di rumah, silakan ditonton dulu. Yang sudah melakukan angka 2000 Mundur. mau baca lagi. Mau pergi dulu ya? Ya, Tapi sebelum kamu pergi, ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. oke, Ma. Lusa kan kerjain semuanya. Ya, hadiahnya buat Lusa. Enak aja. Anak kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi dua dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduknya. Duduk. Nah, duduk. Nah, bener. Lusa kerjanya ke kamar. Ngepel. Sama sekolah deh. Berarti Lusa dapat 20.000. Asik. Ih. Tahu mah, kan kerjaannya harus dibagi dua. Masa cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, bisa makan antar, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi dua. Gimana? Setuju. Badan Nusa jadi belas dulu nih. Kasihan rumah. Pasti cukup banget. Astagfirullah. Benar juga rumah. Rumah ngerjain ini semua. Serius. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara? Sudah selesai semua tugasnya? Udah dong, Ma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Ya jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian.
Nah, tadi filmnya Nusa dan Rara. Ada yang bisa menjelaskan apa hikmah atau dibalik pesan dibalik film ini yang kamu tonton tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Apa? Angkat tangan. Angkat tangan, yuk. Bisa menjelaskan? Kalau kita harus berbakti kepada orang tua, karena menjalankan kewajiban itu tidak boleh yang namanya dibayar. Semuanya kita harus lakukan dengan yang ikhlas, hati yang ikhlas, tidak ada mengharapkan imbalan apapun, ya. Jadi seperti itulah nanti kamu di rumah kepada orang tua kalian. Jangan disuruh dulu mau bekerja, kalau dikasih upah baru begawe. Kalau udah dikasih upah tidak mau bekerja, jangan seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini contoh hak dan kewajiban anak di sekolah. Contohnya yang pertama, anak di sekolah mendapatkan nilai yang bagus. Kedua, mendapatkan bimbingan dari guru ketika belajar. Ketiga, mendapatkan fasilitas yang nyaman ketika belajar. Kewajiban anak di sekolah, satu, menghormati guru. Kedua, belajar dengan giat dan rajin. Ketiga, mentaati peraturan sekolah. Ini sudah kamu jalankan belum? Haknya sudah belum kamu dapatkan? Mendapatkan nilai yang bagus sudah belum? Sudah. Mendapatkan bimbingan dari guru? Sudah? Sudah. Mendapatkan fasilitas yang nyaman? Sudah. Terus kewajiban kamu, kalau haknya sudah dipenuhi, artinya kewajiban kamu sebagai anak di sekolah yaitu satu, menghormati guru. Kedua, kalian harus belajar dengan giat. Dan ketiga, mentaati peraturan sekolah. Misalnya, tidak boleh membawa handphone, jangan membawa. Misalnya lagi, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kalian harus mentaati peraturan sekolah yang ada. Paham? Oke, lanjut sekarang. Nah, ini contoh penerapan kewajiban anak di sekolah. Misalnya, salim kepada bapak dan ibu guru. Sudah belum kamu melaksanakan kewajiban itu? Sudah. Kalau bertemu silakan disalim. Entah itu guru yang mengajar kamu ataupun bukan. Kalau ketemu gurunya di jalan silakan disalim. Lanjut lagi. Nah, ini juga contoh kewajiban kamu di sekolah. Satu, mengikuti upacara bendera. Ada yang tidak pernah mengikuti? Semuanya mengikuti? Mengikuti. Setiap hari Senin kita ada upacara bendera. Kalau hari Jumat kita ada apa? Yasinan. Semuanya mengikuti? Berarti kalian sudah menjalankan kewajiban kamu sebagai siswa di sekolah ini. Paham ya? Lanjut. Sekarang contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Pertama, satu, haknya mendapatkan lingkungan yang bersih. Kedua, mendapatkan keamanan dan perlindungan hukum. Ketiga, hak untuk berteman dengan tetangga. Kewajibannya yaitu menjaga lingkungan biar tetap bersih, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, dan tiga, mentaati peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, ini di sini ada video hak dan kewajiban anak. Silakan ditonton. Ini ada materi sekaligus contoh hak anak di rumah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan disaksikan. Semuanya melihat. Karena di sini ada game. Harus menjawab pertanyaan. Ada di sini game soalnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dengan Siti Fatimah Muslimin di channel Kids Learning Indonesia. Di
Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Yang sudah tahu? Betul sekali. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar Profil pelajar Profil pelajar Pancasila, merdeka belajar wujud yang nyata. Selanjutnya kita akan Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Ini dilihat, nanti ada soal. Kita di sini bermain game. Cerdas berkarakter itu kita. pertama belajar dengan tenang. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan.
kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Oke, sekarang sebelum kita diskusi, Ibu ada games untuk kalian. Gamesnya menjawab pertanyaan. Nanti Ibu kasih tahu ya caranya. Maju ke depan dengan cara memilih jawaban yang benar. Papannya disentuh. Nanti tidak bermain sambil belajar kita. Sekarang diam dulu, kita akan bermain game sambil belajar. Mau semuanya? Nanti jadi Ibu suruh nanti kelompok ini untuk menjawab pertanyaan karena berdasarkan asesmen diagnostik Ibu yang kemarin, kelompok ini gaya belajarnya kinestetik, yaitu bermain sambil belajar. Sekarang kita terapkan pembelajaran ini. Caranya di situ nanti ada soal. Kalian maju untuk memilih jawaban dengan cara disentuh layarnya. Nanti kebuka sendiri jawabannya. Oke, silakan maju sini. Nah, dibaca. Apa? Sentuh. Mau pilih yang mana? Apa H? Disentuh layarnya. Disentuh layarnya. Benar. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk. Yang ini yuk, silakan. Disentuh layar yang mana? Mau dipilih. Nah, mana yang benar? C, mendapatkan uang saku. Silakan. Contoh ini. Nah, contoh disentuh Cak ini, nak pakai jari Cak ini. Awas. Hak anak di sekolah. Yuk. Di masyarakat apa? Disentuh layarnya. Jawabannya apa? Yeay, tepuk tangan. Lanjut. Benarkah? Tetot. Dibaca dulu soalnya, jangan asal jawab. Yuk, contoh kewajiban anak di rumah. Masa tidak tahu? Kewajiban, apa kewajibannya? Apa?
Ya, benar. Membantu orang tua. Lanjut lagi. Contoh kewajiban anak di sekolah. Apa jawabannya? Kewajiban, kewajiban. Benar. Lanjut. Contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Benar gak? Ya, benar. Lanjut. Pertanyaan ke-9. Mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan uang saku, merupakan contoh titik-titik. Benarkah? Benar, tepuk tangan. Satu soal lagi terakhir. Menghormati guru, belajar dengan giat, dan mentaati tata tertib sekolah merupakan contoh kewajiban anak di sekolah. Benar, tepuk tangan. Tuh. Bagaimana bermain game sambil belajar mengasihkan? Asihkan. Harus diingat-ingat jawabannya. Jangan sampai basing-basing baik, asal-asalan menjawabnya. Nah, skornya dari 10 soal yang terjawab 7. Jadilah 7. Berarti nilainya 70. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Nah. Oke, silakan. Sekarang kita akan berdiskusi. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 3, itu kelompok 2. Silakan kalian isi berdasarkan yang Ibu lingkari. Kelompok 1 tentang masyarakat saja, dijawab jawabannya. Silakan diisi. Kelompok 2. Ini ada LKPD, silakan dijawab. Diskusikan sama teman sebangkunya. Nanti. Ini kelompok 3. Kelompok 3 menjawabnya memakai kertas karton, boleh. Karena banyak jawabannya, silakan tulisan yang bagus silakan ditulis. Kelompok 2 menggunakan kertas ini. Silakan. Kelompok 1 di baliknya saja, karena sedikit ya. Di situ. Nah, di situ. Silakan dikerjakan. Ayo silakan nak, ditulis nak. Tulis di belakangnya. Nah ini. Nah. Ini kewajibannya, ini haknya. Oh, tiga-tiganya ditulis semua. Tapi yang singkatnya saja nak ya. Cari yang singkatnya saja. Nah, ini kan ada penjelasannya, nggak usah kamu jelas tuh. Pakai baru pas presentasi baru jelas tuh. Langsung jawaban deh. Misalnya, anak kamu disuruh apa? Nggak usah. Diskusi yang lain.
Harus menyumbangkan pikiran dan gagasannya. Silakan. Nanti setelah selesai kita presentasi ya. Ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Udah jelas? Yang di rumah di sekolah tidak. Enggak, satu deh, satu saja. Kan kamu kan bagian ini. Berbagi. Gimana ini udah pintar semua, udah bisa? Iya. Ya. Yang ini, kelompok ini silakan ditulis. Ada pertanyaan tidak? Silakan cari di buku referensi, boleh cari di buku nak. Iya, diisi kewajiban apa, hak apa. Iya, ditulis, silakan ditulis. Ibu kan Gak usah, ini be, yang hitam-hitam ini be. Tadi pas kamu diskusi baru jelas kan? Sudah. Silakan kelompok 1 dulu maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo beberapa orang silakan maju, jangan semuanya, perwakilan saja nak. Yang lainnya silakan cari pertanyaan, nanti boleh bertanya atau menanggapi. Yo silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami hasil diskusi kami mengenai tentang apa? mengenai lingkungan di masyarakat. Sampai saya? Ya. 1. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Yang mana? Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Anak harus menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan sekitar. Hak untuk dilindungi dari Hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Anak berhak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seperti kerja anak, perdagangan anak, dan kekerasan seksual. Lagi? Sudah? Sudah. Itulah hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban dengan norma? Ulang. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban dengan norma? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawabnya. Hubungan intinya. Bisa. Hubungan ketiknya. Norma menjadi dasar bagi munculnya hak dan kewajiban. Norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat akan menentukan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh setiap individu. Hak dan kewajiban saling melengkapi. Hak seseorang tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan kewajiban. Begitu juga kewajiban seseorang akan menjadi lebih bermakna jika dilandasi oleh pahaman akan hak-hak orang lain. Pelanggaran terhadap norma akan berdampak pada hak dan kewajiban. Jika seseorang melanggar norma, maka hak orang lain bisa terlanggar dan kewajiban orang tersebut tidak terpenuhi. Itulah hasil dari jawaban kami. Apakah yang sudah jelas? Itulah hasil dari perjawaban saya. Apakah sudah jelas? Itulah hasil dari perjawaban saya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas tidak? Sudah jelas. Ya. Kalau sudah saya tutup. Diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Apakah sudah siap? Baiklah, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kewajiban
anak di rumah dan di sekolah yang akan dibacakan oleh temannya. Silakan dibacakan. Hak atas kasih sayang dan perlindungan. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari orang tua atau pengasuh. Hak atas pendidikan. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, baik formal maupun non-formal. Hak untuk bermain. Anak berhak memiliki waktu untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Hak untuk berpendapat. Anak berhak menyampaikan pendapat dan perasaannya meski belum dewasa. Hak atas kesehatan. Anak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Di sekolah. Hak atas pendidikan yang berkualitas. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman. Anak berhak belajar dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan bully. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Anak berhak ikut serta dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari guru dan teman sebaya. Hak untuk bermain. Sama seperti di rumah, anak juga berhak mendapatkan waktu bermain yang cukup di sekolah. Di masyarakat. Hak atas identitas. Anak berhak memiliki identitas dan kewarganegaraan. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Anak berhak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seperti kerja anak, perdagangan anak, dan kekerasan seksual. Hak untuk berpartisipasi. Anak berhak berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya yang sesuai dengan usianya. Hak untuk hidup layak. Anak berhak hidup layak termasuk mendapatkan makanan bergizi, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Hak untuk bermain. Anak berhak bermain di lingkungan sekitar rumah asal dalam pengawasan orang dewasa. Kewajiban anak di rumah mentaati peraturan rumah. Anak harus memenuhi peraturan yang berlaku di rumah, menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. Anak harus menghormati orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Bentuk pekerjaan rumah. Anak harus membantu pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Belajar dengan rajin. Anak harus rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Anak harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di sekolah, mentaati peraturan sekolah. Anak harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, menghormati guru dan teman sebaya. Anak harus menghormati guru dan teman sebaya, rajin belajar dan mengerjakan tugas. Anak harus rajin belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Menjaga nama baik sekolah. Anak harus menjaga nama baik sekolah dengan berperilaku baik, aktif dalam kegiatan sekolah. Anak harus aktif berpartisipasi dalam agiat sekolah. Menghormati orang lain. Anak harus menghormati orang lain tanpa memandang usia, agama, suku, atau golongan. Menjaga ketertiban dan kebersihan. Nah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Silakan. Siapa namanya? Berdiri, nak berdiri. Saya mau bertanya. Bagaimana cara membedakan antara hak dan kewajiban? Hak. Siapa? Nah, silakan duduk. Hak Baiklah, bersifat saya akan mencoba untuk menjawabnya. Hak bersifat individual dan bersifat kalaim terhadap orang lain atau masyarakat. Hak bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kewajiban sosial dan bersifat tanggung jawab terhadap orang lain atau masyarakat. Kewajiban bersifat relatif, artinya bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi.
Nah, itulah jawaban dari kami. Itulah jawaban dari kami. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Itulah diskusi kami, saya tutup. Itulah diskusi kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Yuk, silakan duduk. Lanjut kelompok 3. Baiklah, sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewajiban hak anak di lingkungan sekolah. Yuk. Lingkungan di rumah. Kewajiban 1. Mentaati peraturan rumah. 2. Menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. 3. Bantu pekerjaan rumah. 4. Menjaga kebersihan diri lingkungan. Haknya. Hak atas sayang dan perlindungan. 2. Hak atas pendidikan. 3. Hak untuk bermain. 4. Hak untuk berpendapat. Kewajiban di sekolah. 1. Mentaati peraturan sekolah. 2. Menghormati guru dan teman sekolah. 3. Rajin belajar dan mengerjakan tugas. 4. Menjaga nama baik sekolah. Hak di sekolah. Hak atas pendidikan yang berkualitas. 2. Hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman. 3. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Kewajiban di masyarakat. 1. Menghormati orang lain. 2. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. 3. Menghargai perbedaan. 4. Menjadi warga negara yang baik. Hak di masyarakat. 1. Hak atas identitas. 2. Hak untuk di lingkungan dari eksploitasi. 3. Hak untuk bertetangga. Hak untuk bertetangga. Nah, itulah hasil diskusi kami. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Iyo baca galo. Menyeimbangkan hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Mencegah konflik. Jika seseorang hanya memikirkan haknya sendiri tanpa memikirkan hak kewajibannya, maka akan mudah terjadi konflik dengan orang lain. Menjamin kesejahteraan bersama. Menyeimbangkan hak dan kewajiban. Setiap individu akan mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan pada saat yang sama juga mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong perubahan tanggung jawab. Menjalankan kewajiban akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan.
dalam kehidupan bermasyarakat untuk selalu mengingat bahwa hak dan kewajiban adalah kewajiban tahunan kita dan masyarakat. Dengan memahami hubungan antara keduanya, kita dapat mencapai dan saling menghormati. Itulah hasil Itulah jawaban kami. jawaban kami. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas kami tutup. Kalau sudah jelas Kami tutup diskusi kami diskusi kami. dengan ucapan wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, silakan duduk. Silakan duduk yang rapi. Tutup mulut. Silakan ditutup mulutnya. Sekarang waktunya Ibu akan memberikan penguatan terhadap apa yang sudah kamu diskusikan tadi. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu yang harus kita lakukan setelah mendapatkan hak. Jadi untuk melaksanakan kewajiban itu kita harus mendapatkan haknya dulu. Misalnya tadi hak kamu di sekolah yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Kamu melakukan kewajiban yaitu belajar dengan giat. Hasil dari belajar dengan giat itu adalah kamu menerima haknya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Jadi kalau misalnya kita sudah jelas, kalau hari ini pelajaran kita sudah jelas, akan kita simpulkan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini? Angkat tangan. Saya Bu. Yuk silakan. Silakanlah. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Secara sederhana, hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan kita, pelajaran kita pada hari ini adalah hak itu adalah sesuatu yang kita terima, yang kita dapatkan, dan yang kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, kita wajib juga untuk menuntut hak kita. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sekarang Ibu akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Gimana anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan karena kalian tadi sudah melihat video, sudah bermain game sambil belajar, dan juga kalian sudah berdiskusi. Jadi besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca bukunya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doanya setelah belajar. Ya, silakan yang lainnya diam. Ketua kelas mau memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa. Gimana kita itu, Boy?
Ibu, bahasa apa? Baiklah, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.